Selamat berjumpa kembali, salam sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akan sharing tentang eh, analisis kualitas pelayanan pada perpustakaan dengan menggunakan radar graph analisis serta analisa deskriptif. Latar belakang, perpustakaan mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang pembelajaran di perguruan tinggi. Mahasiswa dan dosen dapat memperoleh lebih banyak pengetahuan dan menemukan solusi terhadap permasalahan yang sedang dipelajari, serta tren atau yang sedang berkembang. Oleh karena itu, kelengkapan buku seperti buku referensi, tesis, disertasi, baik dalam majalah ilmiah maupun dalam format digital, sangat diperlukan untuk kelengkapan perpustakaan. Perpustakaan harus mempunyai sistem basis data dan jaringan komputer yang berhubung dengan jaringan perpustakaan yang ada di dunia dan di dalam negeri. Dengan memiliki e-library, maka universitas akan kaya dengan konten pengelolaannya. Perguruan tinggi yang mempunyai konten manajemen yang banyak dan beragam akan mendorong perguruan tinggi tersebut menjadi perguruan tinggi ternama di dunia. Kelengkapan buku perpustakaan, fasilitas yang ada, e-library, dan pelayanan oleh petugas perpustakaan, semuanya adalah pelayanan perpustakaan. Objek penelitian adalah perpustakaan UKI. Perpustakaan UKI merupakan salah satu perpustakaan yang sudah dilengkapi dengan e-library, mempunyai koleksi buku yang lengkap dan terhubung dengan perpustakaan dunia dalam sistem jaringan internet. Pertanyaan penelitian adalah bagaimana analisis kualitas pelayanan perpustakaan menggunakan radar graph analisis. Teori yang digunakan adalah software yang diperkenalkan oleh para suraman pada tahun 1988. Prinsip dari software ini adalah persepsi kualitas pelayanan itu sama dengan adalah persepsi pelayanan atau performance itu dikurangi dengan pelayanan, harapan dari pelayanan atau expected service. Instrumen software digunakan untuk menilai harapan dan persepsi pelanggan atau pengguna. Instrumen tersebut mencakup 5 dimensi, yaitu bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati, atau tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empati. Serval ini yang sudah saya sampaikan dalam video saya yang khusus tentang serval terdiri pada 5 dimensi, yaitu tangible atau bukti fisik dengan faktornya atau indikatornya ada 8 di sini. Kemudian reliability atau keandalan, di sini ada indikatornya ada 5. Kemudian responsiveness atau daya tanggap dengan indikatornya ada 4. Kemudian assurance atau jaminan dengan indikatornya ada 4. Kemudian empati, itu di sini ada indikatornya ada 5. Eh, Berdasarkan indikator tersebut, maka dibuatlah kuesioner itu yang berkaitan dengan ekspektasi terhadap nilai perpustakaan atau harapan daripada pelanggan atau pengunjung dan juga eh, kualitas layanan dari perusahaan tersebut. Menggunakan skala Likert untuk nilai harapan yaitu dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju sekali. Kemudian kualitas layanan adalah dari 1 jelek sekali sampai dengan 5 sangat baik. Metode penelitian adapun respondennya adalah pengunjung perpustakaan yang terdiri pada mahasiswa, staf, dan masyarakat umum. Total respondennya adalah 125. Data diolah dengan menggunakan SPSS dan diolah secara kualitatif deskriptif menggunakan radar graph pada Excel. Hasil dan pembahasan pertama-tama adalah dianalisa tentang uji validitas dan reliabilitas untuk nilai harapan atau expected service quality. Pada hasil ini di mana semua indikatornya adalah dapat diterima pada significant level 0,01 atau dan significant level 0,05. Dengan demikian maka semua indikatornya adalah valid. Kemudian untuk nilai reliability untuk masing-masing dimensi, ini di sini adalah nilainya, nilai alpha Cronbachnya lebih dari 0,6. Dengan demikian maka masing-masing dimensinya adalah reliable. Kemudian untuk tes validitas dan reliabilitas untuk kualitas pelayanan atau ke faktanya atau kenyataannya di sini adalah indikatornya dari nilai validity itu adalah dapat diterima pada 0,01 dan 0,05. Kemudian nilai reliabilitasnya dapat diterima pada nilai Cronbach yang lebih besar 0,6.
Di sini ada satu yang di bawah, sedikit di bawah 0,6, namun ini dapat diterima untuk analisis ini. Selanjutnya adalah analisa kualitas layanan. Di sini adalah nilai rata-rata untuk nilai harapan dan nilai performance ya. Untuk nilai yang dari 1 sampai 8, di sini adalah nilai performance-nya masih lebih besar daripada nilai harapan. Kemudian untuk dari indikator dari 9 sampai ke 26, di sini kalau kita perhatikan adalah nilai nilai harapannya itu lebih besar daripada nilai performance-nya ya. Di sini lebih besar ya. Kemudian yang selanjutnya untuk yang indikator ke-13 di sini lebih besar. Kemudian yang ke-14 juga harapannya lebih besar daripada performance-nya, dan selanjutnya sampai yang ke-26 nilai harapannya lebih besar daripada nilai performance-nya. Sehingga dapat disimpulkan untuk sementara adalah X1 sampai X8 mempunyai merupakan nilai tangible yang dapat diartikan bahwa persepsi responden terhadap kualitas layanan X1 sampai X8 itu lebih besar dibandingkan dengan nilai harapan responden terhadap indikator tersebut. Untuk indikator X9 sampai X26 itu nilai rata-rata expected value-nya lebih besar dibandingkan dengan nilai persepsi value atau nilai kualitas pelayanan yang ada. Nah, untuk dengan secara radar graph-nya, maka di sini saya akan olah dengan menggunakan Excel. Nah, data tadi dipindahkan ke Excel dan ini sudah ada datanya, data indikatornya dari 1 sampai 26 ya, di mana ini sudah dibagi-bagi. Untuk tangible ini ada 8 indikator, kemudian reliability ada 5 indikator, kemudian responsiveness ada 4 indikator, assurance ada 4 indikator, kemudian ada empati. Untuk empati ini ada 5 indikator. Di sini akan menggunakan radar graph. Untuk menggunakan radar graph ini caranya adalah di sini kita blok untuk keterangannya, kita blok ya, tekan. Oke, ini sudah kita blok ya. Nah, sudah kita blok ini, kemudian ini kita lakukan insert ya. Kemudian sini chart, kemudian ini more, kemudian ini ada radar ya. Maka kita akan dapatkan di sini adalah gambar radarnya ya. Dan sini kita dapatkan eh, gambar grafik radarnya ya, di mana yang yang merah ini ya, yang merah ini adalah menggambarkan kualitas pelayanannya, sedangkan yang biru ini menggambarkan persepsi dari kualitas pelayanan yang diharapkan. Nah, kalau kita lihat dalam radar graph ini adalah kualitas layanan atau performance-nya lebih besar daripada expected value-nya. Oleh karena itu, untuk tangible itu sudah lebih baik ya, karena di sini kualitas pelayanannya lebih besar daripada expected value-nya. Nah, selanjutnya kita lakukan untuk dimensi yang kedua. Untuk dimensi yang kedua itu dari 9 ya. Ini kita blok dari 9, kemudian terus sini kita blok ya, kemudian di sini insert, kemudian chart ya, chart ini, kemudian di sini more chart, kemudian radar ya. Nah, pada pada chart ini kita perhatikan di sini adalah bahwasanya nilai performance-nya itu lebih kecil daripada nilai expected value-nya. Jadi yang merah ini ya, luasannya lebih kecil daripada yang biru ini. Sehingga kita bisa lihat bahwasanya untuk dimensi yang kedua ini yaitu reliability, di mana di sini masih belum memenuhi harapan. Nah, selanjutnya adalah di sini untuk assurance. Nah, kita blok assurance ya. Kemudian kita blok sampai sini ya. Kemudian di insert, kemudian chart, dengan kita pilih radar ya. Maka ini kita lihat di sini adalah bahwasannya untuk nilai assurance itu dia nilai performance yang merah ini ya, masih luasannya masih lebih kecil dibandingkan dengan eh, nilai expected value-nya, sehingga dapat dikatakan bahwa untuk assurance itu belum memenuhi harapan. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk empati.
empati ini kita blok, ya. Kemudian ini kita insert, kemudian chart, kemudian more scatter plot, kemudian di sini adalah radar, ya, dan oke. Maka dari sini kita bisa perhatikan bahwasannya luasan untuk nilai performance-nya itu lebih kecil daripada luasan untuk nilai harapan. Jadi nilai harapannya lebih tinggi dibandingkan nilai performanya. Berarti untuk untuk dimensi empati ini belum memenuhi harapan, ya. Dengan demikian ada 4 dimensi yang belum memenuhi harapan adalah nilai reliability, kemudian nilai responsiveness, nilai assurance, dan nilai empati. Oleh karena itu untuk kebijakannya adalah pihak perpustakaan harus meningkatkan 4 dimensi tersebut, yaitu dari reliability, kemudian responsiveness, kemudian assurance, dan empati. Ya. Sedangkan untuk nilai nilai indikator atau nilai dimensi dari tangible itu sudah cukup baik, oleh karena itu perlu dipertahankan kondisi fisik yang ada. Ya, demikian analisis dengan menggunakan deskriptif, analisis dengan menggunakan graph analisis, dengan menggunakan radar graph analisis. Ya. Semoga sharing dari analisis ini bisa menambah wawasan, kemudian dapat dikembangkan dan tentunya bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video saya dan salam sehat selalu.